Gemparkan jagat sepak bola Asia. Kegaduhan terjadi di Korea Selatan. FIFA langsung turun tangan dan hukum timnas Korea Selatan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana dampaknya terhadap peluang lolos timnas Indonesia di Piala Dunia 2026? Simak ulasan berikut. Sombongnya minta ampun. Bek timnas Jepang berani berikan pernyataan yang super sombong sekali jelang lawan timnas Indonesia. Apa yang mendasarinya berani mengatakan hal tersebut? Berikut penjelasannya. Yes, mantap. Kekuatan timnas Indonesia bertambah, lini depan dijamin semakin gacor. Salah satu pemain incaran PSSI akan dinaturalisasi dalam waktu dekat ini. Siapakah dia? Tonton video ini sampai habis agar tahu sosoknya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Gemparkan jagat sepak bola Asia. Kegaduhan terjadi di Korea Selatan. FIFA langsung turun tangan dan hukum timnas Korea Selatan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana dampaknya terhadap peluang lolos timnas Indonesia di Piala Dunia 2026? Simak ulasan berikut. Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 karena Korea Selatan terancam terkena hukuman dari FIFA. FIFA memberi ultimatum kepada Federasi Sepak Bola Korea Selatan KFA agar pemerintah Korea Selatan tidak melakukan intervensi. Sekadar diketahui, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Olahraga Korea Selatan, meminta KFA untuk menghukum sang presiden Chung Mong-gyu. Chung Mong-gyu dinilai pemerintah Korea Selatan melakukan beberapa praktik ilegal, termasuk saat penunjukan pelatih timnas Korea Selatan, yakni Jurgen Klinsmann dan Hong Young-bo. FIFA telah memperingatkan KFA soal kemungkinan sanksi karena melanggar kewajibannya untuk beroperasi secara independen, mengingat adanya intervensi dari Kementerian Olahraga Korea Selatan. Channel Total Timnas mengutip dari Yonhap, Kamis 7 November 2024. Jika intervensi terus berlanjut, FIFA akan menjatuhkan hukuman kepada KFA. Ujung-ujungnya, klub-klub Korea Selatan maupun timnas Korea Selatan dilarang mentas di ajang internasional. Keikutsertaan timnas Korea Selatan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pun menjadi hangus jika KFA dihukum FIFA. Seluruh hasil laga Korea Selatan otomatis dihapuskan. Melihat kondisi ini, Yordania dan Irak diprediksi finish di posisi 1 dan 2 grup B sehingga berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Dicoretnya Korea Selatan serta lolosnya Yordania dan Irak membuat timnas Indonesia kehilangan banyak pesaing jika nantinya tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika finish di posisi 4 besar grup C dan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan skuad Garuda dari grup B kemungkinan hanya tim sekelas Oman dan Kuwait. Melihat kondisi sekarang plus potensi masuknya sejumlah pemain keturunan tambahan, level skuad Garuda diprediksi masih di atas Oman dan Kuwait. Sekadar diketahui, babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar Oktober 2025. Para pesertanya merupakan tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 grup A, B, dan C. Nantinya 6 tim itu dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 tim. Tim yang finish sebagai juara di masing-masing grup 2 negara berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish runner-up harus bertemu di playoff zona Asia. Timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini hingga matchday keempat grup C, Timnas Indonesia duduk di posisi 5 dengan 3 angka. Hanya terpaut 2 poin dari Bahrain di tempat keempat, atau batas akhir tim yang lolos ke babak keempat. Bagaimana guys tanggapan kalian mengenai berita ini? Apakah kalian setuju timnas Korea Selatan dihukum FIFA dan timnas Indonesia dinyatakan lolos Piala Dunia 2026 untuk gantikan Korea Selatan? Coba tulis komentar kalian di bawah ini ya.
sombongnya minta ampun. Bek timnas Jepang berani berikan pernyataan yang super sombong sekali jelang lawan timnas Indonesia. Apa yang mendasarinya berani mengatakan hal tersebut? Berikut penjelasannya. Bek tengah Jepang Ko Itakura melancarkan peran psikologis dengan sesumbar ingin menjuarai Piala Dunia 2026 menjelang melawan timnas Indonesia di kualifikasi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ko Itakura menjadi bagian Jepang di Piala Dunia 2022, di mana tim tersingkir di babak 16 besar. Ini bukan sekadar turnamen sepak bola dunia, tetapi juga bukan olimpiade, kata Ko Itakura, dikutip bolasport.com dari Nikkan Sports. Rasanya seperti seluruh negara menjadi satu dengan sepak bola. Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, tetapi inilah yang saya rasakan sebagai Piala Dunia. Itulah sebabnya saya mulai berpikir tentang Piala Dunia berikutnya, ujarnya. Ko Itakura juga menjadi bagian Jepang saat berlaga di Piala Asia 2023. Jepang juga belum beruntung di ajang terbesar se-Asia ini. Tim besutan Hajime Moriyasu itu tersingkir di perempat final. Setelah kekecewaan pada pertandingan terakhir, kesadaran saya terhadap Piala Dunia semakin kuat, kata pemain Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach itu. Sekarang dengan pengalaman yang saya miliki saat bermain untuk tim nasional Jepang, saya memiliki keinginan kuat untuk memenangkan turnamen sebagai anggota tim nasional Jepang. Saya perlu berkembang sebanyak mungkin sebelum pertandingan berikutnya. Saya sangat menyadari hal itu, ujarnya. Selanjutnya, Ko Itakura berbicara soal dua laga yang bakal dihadapi Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang akan menjalani laga tandang melawan timnas Indonesia pada 15 November 2024 dan Cina pada 19 November 2024. Bek tengah 27 tahun itu menilai bahwa tidak ada laga yang mudah. Ia akan memberikan pendekatan harus menang melawan timnas Indonesia dan Cina. Saya mengalami sendiri babak kualifikasi terakhir dan saya mengalami beberapa kekecewaan baik secara individu maupun sebagai tim di Piala Asia. Saya memasuki pertandingan dengan mengetahui bahwa tidak ada pertandingan yang mudah dan saya tahu secara langsung betapa sulitnya Asia. Saya memasuki setiap pertandingan dengan pola pikir bahwa kami harus menang, bahkan jika itu pertandingan yang ketat seperti menang 1-0. Itulah sebabnya kami menang 3 kali dan 1 kali seri. Kami memiliki 2 pertandingan tandang berikutnya. Kami harus memasuki pertandingan dengan pola pikir yang sama, ujarnya. Saat ini peluang Jepang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Jepang berada di puncak klasemen grup C dengan 10 poin. 2 tim teratas akan langsung lolos. Yes, mantap. Kekuatan timnas Indonesia bertambah, lini depan dijamin semakin gacor. Salah satu pemain incaran PSSI akan dinaturalisasi dalam waktu dekat ini. Siapakah dia? Tonton video ini sampai habis agar tahu sosoknya. Penyerang klub Volendam Mauro Zijlstra akan jadi pemain terbaru yang dinaturalisasi ke timnas Indonesia setelah Kevin Dix. Timnas Indonesia belum lama ini sukses menaturalisasi 2 amunisi baru. Mereka adalah Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Setelah itu akan ada 1 nama lagi pemain yang akan gabung dengan skuad timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah Kevin Dix, penggawa klub FC Copenhagen. Sekarang ini proses naturalisasinya tengah dikebut. Ia diharap bisa segera berpartisipasi di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah Kevin Dix, masih akan ada lagi pemain yang bakal dinaturalisasi ke timnas Indonesia. Pemain itu adalah Mauro Zijlstra. Ia adalah penyerang berdarah Sunda. Sebelumnya pemain berusia 19 tahun itu mengatakan sudah mengirim dokumen untuk naturalisasinya kepada PSSI. Kini ia kembali menegaskan bahwa semua dokumen yang diperlukan untuk proses naturalisasi itu sudah ada di tangan PSSI. Hal itu terungkap di kanal YouTube Yusa Nugraha. Mauro saat ini sudah mengirim semua suratnya ke PSSI dan sudah sampai juga di PSSI. Karena saat aku bertemu dengan Pak Arya Sinulinga, ex-co PSSI, Pak Arya juga bilang kalau suratnya sudah sampai di PSSI. Semua dokumennya dilihat dengan detail.
Pak Arya bilang seperti itu. Beberyusa Mauro Zijostra kemudian mengungkapkan bahwa proses naturalisasinya bakal segera diproses oleh PSSI. Namun pemrosesan itu menunggu tuntasnya partisipasi Timnas Indonesia U20 di Pantas Piala Asia U20 2025. Naturalisasi prosesnya saat ini harus menunggu sebentar karena pemain U20 dari Timnas Indonesia saat ini memiliki prioritas. Sebentar lagi mereka bermain di Piala Asia. Dia cerita kalau sudah berlalu, jadi Piala Asianya selesai, baru giliran dia, Beberyusa. Piala Asia U20 2025 akan digelar di Cina pada 6 hingga 23 Februari 2025 mendatang. Timnas Indonesia U20 akan berharap untuk bisa finish di 4 besar karena posisi itu akan menjamin kelolosan mereka ke Piala Dunia U20 2025. Ya ampun, sampai segitunya. Tanpa disadari, ternyata Timnas Jepang lakukan trik licik ini untuk tumbangkan Timnas Indonesia di GBK. Apakah itu? Mengapa Timnas Jepang tega melakukan hal ini? Berikut penjelasan lengkapnya. Strategi licik Timnas Jepang untuk menumbangkan Timnas Indonesia di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas channel Total Timnas. Awalnya laga Timnas Indonesia versus Jepang sedianya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Kamis 14 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Namun Federasi Sepak Bola Jepang JFA meminta laga Timnas Indonesia versus Jepang dimundurkan satu hari dari 14 menjadi 15 November 2024. Setelah JFA meminta izin kepada PSSI dan FIFA, laga pun mundur satu hari menjadi Jumat, 15 November 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Lantas, apa alasan JFA memundurkan jadwal laga Timnas Indonesia versus Jepang? Beredar kabar, Jepang meminta laga diundur karena Takefusa Kubo dan kawan-kawan membutuhkan waktu istirahat lebih panjang. Sebab, mayoritas personil Timnas Jepang bermain di Eropa. Untuk terbang dari Eropa ke Indonesia membutuhkan waktu yang panjang, yang mana biasanya membutuhkan lebih dari 12 jam penerbangan. Mundurnya laga ini sejatinya merugikan Timnas Indonesia. Sebab persiapan Timnas Indonesia jelang menjamu Arab Saudi di matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat menjadi terganggu. Jika laga digelar pada Kamis 14 November 2024, Tom Haye dan kawan-kawan bisa menjalani recovery pada Jumat 15 November 2024. Sementara itu, karena laga digelar pada Jumat 15 November 2024, Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan baru bisa menjalani recovery pada Sabtu 16 November 2024. Sekarang harapannya perubahan jadwal tidak memengaruhi persiapan Timnas Indonesia. Skuad asuhan Shin Tae-yong diharapkan bisa menggilas Jepang dan Arab Saudi pada FIFA Matchday November 2024. PSSI menargetkan Timnas Indonesia meraup 4 angka kontra Jepang dan Arab Saudi. Tambahan 4 poin dibutuhkan Timnas Indonesia untuk menjaga peluang merealisasikan target, yakni lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Presiden Prabowo Subianto bisa saja tengah mempertimbangkan langkah baru yang tidak biasa untuk mendorong kemajuan sepak bola Indonesia. Mungkin dalam sebuah pernyataan terbaru, semoga Prabowo menyebutkan rencana untuk mendatangkan tokoh-tokoh dari Belanda yang memiliki keahlian dalam pengelolaan dan pengembangan sepak bola modern. Mereka akan dinaturalisasi dan diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR guna memberikan masukan strategis dalam memajukan persepak bolaan nasional. Seperti halnya harapan fans Timnas Indonesia. Karena akhir-akhir ini banyak anggota DPR yang gak paham sepak bola tapi mencoba untuk mengkritik gak jelas dan mengganggu Timnas Indonesia menuju puncak kejayaan. Prabowo pasti akan percaya bahwa kolaborasi dengan pihak asing yang memiliki pengalaman panjang di dunia sepak bola, khususnya dari negara yang sudah terkenal dengan akademi sepak bola berkualitas seperti Belanda,
akan memberikan perubahan signifikan bagi sepak bola Indonesia. Selain sebagai anggota DPR, para tokoh ini juga akan bertugas sebagai penasihat bagi kementerian terkait dalam perencanaan kebijakan sepak bola. Indonesia membutuhkan pandangan baru dan pemahaman mendalam mengenai sepak bola. Dengan kehadiran tokoh-tokoh dari Belanda, kita berharap bisa menciptakan sistem pembinaan yang lebih baik, meningkatkan kualitas kompetisi, serta memperbaiki infrastruktur yang ada. Begitulah kira-kira kata Prabowo. Apabila benar kabar ini, pasti akan disambut antusias oleh masyarakat dan insan sepak bola tanah air, mengingat adanya harapan besar untuk kebangkitan sepak bola nasional yang lebih profesional dan kompetitif. Di sisi lain, ada kabar baik buat pecinta timnas Indonesia. Akhirnya, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jachobagdah ditegur partai yang mengusungnya, Partai Demokrat, usai memberikan kritik keras untuk naturalisasi yang dilakukan timnas Indonesia. Anita Jachobagdah sebelumnya memberikan kritik keras kepada naturalisasi yang dilakukan timnas Indonesia. Hal ini ia utarakan saat raker Komisi 10 DPR RI untuk proses naturalisasi Kevin Dix, Noala Atomu, dan Estela Lopati pada Senin 4 November 2024. Anita merasa PSSI terus-terusan melakukan proses naturalisasi untuk timnas Indonesia. Padahal menurutnya Indonesia tidak kekurangan atlet sehingga tak perlu mengambil dari luar negeri. Kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir, ujar Anita Jachobagdah. Karena kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet, kenapa kita harus ambil dari luar terus? Apalagi saya dari Nusa Tenggara Timur, provinsi tertinggal, terbelakang. Tetapi gudangnya atlet. Lari, tinju, sepak bola, saya rasa pasti kita punya banyak atlet di Indonesia. Pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar, tambahnya. Usai kritik keras tersebut, Instagram Anita mendapat serangan puluhan ribu komentar dari warganet. Pada Selasa 5 November 2024, Partai Demokrat yang membawahi Anita Jachobagdah pun mengaku akan menindaklanjuti sang politisi. Anita dianggap tidak mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih infonya sahabat, kami akan tindak lanjuti Anita Jachobagdah, tulis akun TikTok resmi Partai Demokrat saat menjawab pertanyaan netizen. Demokrat bersama Presiden Prabowo mendukung kebangkitan sepak bola Indonesia, tambahnya. Sementara itu, kritik keras Anita tak mempengaruhi PSSI yang akan tetap melakukan kebijakan naturalisasi di masa mendatang. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah Presiden Prabowo perlu menaturalisasi anggota DPR yang paham sepak bola untuk mendukung persepakbolaan Indonesia? Dan apakah kalian setuju dengan hal itu? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Pernyataan keras pandit sepak bola Indonesia, Coach Justinus Laksana. Jika timnas Indonesia gagal finish peringkat 4 pada putaran ketiga ini, Shin Tae-yong wajib dipecat. Apakah Shin Tae-yong bisa mencapai target realistisnya? Simak baik-baik. Pengamat sepak bola tanah air Justinus Laksana meminta Shin Tae-yong dipecat dari timnas Indonesia jika skuad Garuda gagal lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pria yang biasa disapa Coach Justin itu mengatakan lolos ke babak keempat merupakan harga mati bagi timnas Indonesia. Sesuai jadwal, Indonesia masih bertemu lawan di kandang, yang mana kita bisa dapat 3 poin per laga melawan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Anggap saja kalau lawan Jepang, kita sapu bersih 3 pertandingan kandang lain, tegas Coach Justin di channel YouTube Nalar TV Indonesia, Senin 4 November 2024. Gue setuju dengan Erick Thohir dan tidak ada diskusi lagi, timnas Indonesia harus finish 4 besar. Kalau tidak masuk 4 besar, Shin Tae-yong pecat, lanjut mantan pelatih timnas futsal Indonesia ini. Sebelumnya, Erick Thohir membeberkan evaluasi yang dilakukannya untuk Shin Tae-yong. Mantan Presiden Inter Milan ini menegaskan timnas Indonesia wajib finish 4 besar di klasemen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Termasuk evaluasi untuk Coach STY, target kami wajib finish 4 besar di grup. Tidak ada tawar-menawar, kata Erick Thohir kepada awak media di Musyawarah Nasional Perbasi, Senin 28 Oktober 2024.
Lantas, seberapa besar peluang timnas Indonesia finish di posisi 4 besar grup C? Peluang itu sangat terbuka. Hingga matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia berada di posisi 5 dengan 3 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 2 poin dari Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang berturut-turut menempati posisi 2, 3, dan 4 klasemen. Seperti yang diutarakan Coach Justin, timnas Indonesia hampir pasti menyegel posisi 4 besar jika memenangkan 3 dari 4 laga kandang sisa. Koleksi 11 angka disinyalir sudah cukup mengantarkan timnas Indonesia ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan bersaing dengan 5 negara lain, total 6 negara. Sebanyak 6 negara ini merupakan tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 klasemen akhir grup A, B, dan C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 6 negara itu dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 tim. 2 tim yang finish sebagai juara di masing-masing grup berhak lolos Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish runner-up di masing-masing grup akan bentrok di playoff zona Asia.